Bab 194. Prof tidak ada di rumah, Bu. Saya pun tidak tahu beliau di mana sekarang, jawab pembantu. Dahi Hilya berkerut. Tidak ada bagaimana maksudnya. Kemana putra saya? Maaf, Bu, saya tidak tahu, jawab pembantu. Tanpa berkata apapun lagi, Hilya langsung berlalu dan kembali masuk ke dalam mobilnya. Ini hari Rabu dan bukan hari libur. Dia pasti di kampus, kata Hilya, berbicara ke dirinya sendiri. Mobil Hilya kembali melaju. Kali ini, dia melaju ke arah jalan menuju kampus tempat mengajar Rama. Rupanya, dua menduga kuat bahwa Rama saat ini berada di kampus. Hilya tahu bahwa putranya itu sangat profesional di dalam pekerjaan. Sehingga, apapun masalahnya, Rama pasti mengajar, pikir Hilya. Petugas keamanan di sana pasti tidak akan mengizinkan aku untuk masuk. Aku harus menghubungi Bu Fida agar aku bisa masuk bersama dia, kata Hilya. Hilya menambah kecepatan mobilnya. Dia tidak sabar untuk segera sampai di kampus. Dalam beberapa menit, akhirnya Hilya sampai di kampus tempat Rama mengajar. Memang benar, di setiap fakultas ada penjagaan. Sehingga, Hilya akan sulit masuk ke dalam sana tanpa seorang dosen yang menjemputnya keluar. Ketat sekali penjagaan di sini, kata Hilya, melihat fakultas kedokteran. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Hilya segera membuka layar ponsel dan mencoba untuk menghubungi Fida. Assalamualaikum, Bu Hilya. Salam Fida, dari ujung telepon. Waalaikumsalam. Bu Fida, kamu di mana sekarang? Saya sedang di ruang dosen prodi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Temui saya di depan gerbang Fakultas Kedokteran dan antar saya ke ruangan Rama. Fida tidak menjawab. Apa yang akan dikatakannya? Pikir Fida. Sebab, Rama mengambil cuti. Jika nanti Fida mengatakan alasannya, sudah pasti dia harus memberitahu jikalau Rama bertemu Hanifa di ruang dekan waktu itu. Sedangkan, Fida tidak lupa dengan gertakan Rama yang membuatnya merasa takut. Bu Fida, bagaimana? Tanya Hilya lagi. Iya, Bu. Saya akan keluar. Sebentar. Saya tutup panggilannya dulu, ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fida lebih memilih melawan rasa takutnya. Dia merasa tidak enak kepada Hilya jika harus mengabaikan Hilya yang sudah berada di gerbang fakultas. Segera saja, Fida meninggalkan ruang dosen menuju gerbang fakultas. Benar saja. Hilya sudah berada di sana, pikir Fida. Segera, dia menghampiri Hilya. Sebelum itu, Fida memberitahu petugas keamanan terlebih dahulu. Pak, beliau adalah orang tua dari Prof. Rama. Saya akan mengantarnya bertemu Prof. Rama, kata Fida. Memberi alasan kepada petugas keamanan. Maaf, Bu, bukannya Prof. Rama mengambil cuti. Tadi, ada dosen yang ingin bertemu beliau, tapi saya mendapatkan informasi kalau beliau mengambil cuti selama 7 hari. Saya juga tidak melihat mobil Prof. Rama sejak kemarin, jawab petugas keamanan. Oh, iya, Pak. Saya tahu itu. Sebenarnya, orang tua Prof. Rama ingin mengurus sesuatu di sini dan menggali informasi lebih jauh lagi dari saya. Itu sebabnya, saya sudah berjanji untuk bertemu dengannya di sini. Fida mencoba memberikan alasannya. Oh, baik, Bu, kalau begitu, beliau boleh masuk, jawab petugas keamanan. Memang, penjagaan di kampus ini cukup ketat, mengingat sering terjadinya sebuah pelanggaran waktu itu. Banyak hal-hal yang terjadi di masa lalu, membuat keamanan ditingkatkan berlipat-lipat. Baik, Pak. Terima kasih, ucap Fida. Fida sangat lega. Akhirnya, dia bisa menemui Hilya karena Fida merasa tidak enak jika Hilya menunggunya. Sangat lama. Bu Hilya, sapa Fida. Hilya pun langsung menoleh. Ya, apa saya boleh masuk sekarang?
Boleh, Bu. Bawa mobilnya, iya. Iya. Hilya akhirnya kembali masuk ke dalam mobil dan mulai mengendarai mobilnya, masuk ke Fakultas Kedokteran. Pun, Vida menunggu di dalam. Dia memerhatikan Hilya yang sudah memarkirkan mobilnya di parkiran khusus mobil. Aku harus bilang apa? Lirik Vida, kembali merasa cemas ketika Hilya keluar dari dalam mobil dan berjalan menghampirinya. Vida meraih tangan Hilya dan menciumnya. Bagaimanapun, Hilya juga usianya sedikit lebih muda dari Rama. Dia menghormati Hilya sebagai orang yang lebih tua darinya dan orang tua Rama. Apa kabar, Bu? Tanya Vida, kepada Hilya. Baik. Kamu? Alhamdulillah. Saya juga baik, Bu. Mari, kita mengobrol di dalam saja, ya, Bu. Di sini, ada kantin khusus dosen. Oh, boleh. Karena merasa tidak enak, Vida mengajak Hilya ke kantin khusus dosen saja. Di sana suasananya tenang karena kantin tersebut dikhususkan untuk dosen. Silakan duduk, Bu, kata Vida. Terima kasih. Sebenarnya, Hilya tidak mau berlama-lama di kantin ini. Dia ingin segera bertemu dengan Rama. Hanya saja, Hilya berpikir, apakah mungkin Vida ingin menyampaikan sesuatu dulu? Itulah yang membuat Hilya merasa penasaran juga. Bu Vida, sebenarnya, saya ingin bertemu dengan putra saya langsung. Apa kamu bisa mengantar saya ke ruangannya saja? Vida mengangguk. Saya mengerti, Bu. Tapi, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Hilya. Benar saja dugaan Hilya tadi bahwa Vida ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu kepadanya. Apakah ada yang lebih penting? Katakan, Bu Hilya. Sebelumnya, saya benar-benar minta maaf ke Anda, Bu. Bukan bermaksud menyembunyikan atau hal lain. Saya hanya bingung harus menyampaikannya dengan cara apa, kata Vida. Apa yang ingin kamu sampaikan dan apa hal yang sangat penting? Atau berkaitan dengan putra saya, kan? Cepat, katakan. Hilya tidak sabar. Iya, Bu Hilya, ini tentang Prof. Rama. Kalau begitu, cepat sampaikan kepada saya. Vida menganggukkan kepala. Sebenarnya, Prof. Rama tidak di kampus selama beberapa hari terakhir, Bu. Hilya mengerutkan keningnya dan mentapa serius Vida. Terus, di mana putra saya? Hilya menggelengkan kepala. Untuk itu, saya tidak tahu, Bu. Yang jelas, saya menerima informasi kalau Prof. Rama cuti selama 7 hari bersama. Vida tidak melanjutkan ucapannya. Bersama apa? Atau bersama siapa? Desak Hilya bertanya. Vida bingung untuk menjawab. Di satu sisi, dia takut berurusan dengan Rama yang bisa membentaknya. Tapi, di sisi lain, dia juga tidak bisa untuk tidak mengatakannya. Sebab, dia tidak tahu harus menjawab apa dan merasa kasihan juga kepada Hilya. Ya Allah! Aku kasihan kepada Bu Hilya. Dia bersikeras menyelamatkan nasib baik putranya. Apa aku harus memberitahunya? Kalau bukan aku, tidak ada yang mendukung Bu Hilya. Aku kasihan melihat dia berjuang sendirian, batin Hilya. Bu Vida, apa yang kamu sembunyikan dari saya? Tanya Hilya lagi, mulai merasakan jikalau Vida memang menyembunyikan sesuatu darinya. Bu Vida, katakan yang sejujurnya. Kamu satu-satunya orang yang mengerti niat baik saya kepada putra saya. Kamu tahu sendiri, kan, kala cita itu tidak bisa dibeli dengan cinta. Dan saya ingin mempertahankan cita yang sudah digapai putra saya. Tidak akan saya biarkan cita yang sudah dicapainya hancur karena cinta. Semua ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya karena ibu yang paling tahu apa yang terbaik untuk anaknya, sambung Hilya. Iya, Bu Hilya. Saya mengerti betapa berartinya semua itu. Apalagi, pencapaian yang sudah kita capai dengan susah payah. Saya tahu niat baik Anda, Bu.
Saya mengerti, jawab Vida. Hilya tersenyum. Terima kasih, ya, Bu Vida. Hanya kamu yang mengerti. Bahkan, suami saya sudah menceraikan saya hanya karena masalah ini. Vida kaget mendengarnya. Cerai, Bu? Vida semakin prihatin mendengar penuturan Hilya. Apalagi, sampai harus diceraikan seperti ini. Dia semakin yakin untuk mendukung apapun yang Vida kehendaki. Bu Hilya tenang, ya. Saya akan selalu mendukung Bu Hilya. Walaupun semua orang tidak setuju dengan apa yang Bu Hilya lakukan, saya mengerti niat baik Bu Hilya. Terima kasih, memang kamu seharusnya yang menjadi menantu saya. Andai saja dulu Rama menikahi kamu, mungkin keluarga saya akan harmonis. Sekarang, Rama sudah menikahi wanita yang membuat keluarga kami terpecah belah. Vida langsung menunduk mendengar itu. Disinggung perihal itu menimbulkan penyesalan sendiri bagi Vida. Bukan jodoh, Bu. Waktu itu, saya harus melanjutkan pendidikan di luar sampai harus berpisah dengan Prof. Rama. Begitu kembali, ternyata, beliau sudah menikah, kata Vida. Tapi, kamu sudah di sini, kan, sekarang? Apa maksudnya, Bu Hilya? Vida memperjelas. Hilya tersenyum. Tidak. Sekarang, katakan, putra saya Siti bersama siapa? Hanifah, Bu. Istrinya. Beliau mengurus surat cuti untuk istrinya juga di hari yang sama. Hilya kaget mendengarnya. Dia bertemu Hanifah. Iya, Bu. Mereka bertemu berdua di ruang dekan. Bahkan, maaf, saya tidak sengaja melihat mereka berpelukan. Apa? Bermesraan dengan Hanifah? Hilya sangat kaget mendengarnya. Dia sudah merasa jika Hanifah menjauh adalah sesuatu yang tepat untuk Rama. Tapi, dia tidak menyangka jikalau Hanifah mau dan kembali bertemu dengan Rama lagi. Hal yang membuat Hilya mulai meradang, marah. Jangan bohong, Bu Vida. Itu tidak mungkin. Hanifah sudah tidak mau bertemu dengan Rama. Bagaimana bisa mereka bermesraan seperti itu? Lagi pula, saya tidak percaya jika anak saya Rama bermesraan di ruangannya. Hilya masih berusaha menepis kenyataan yang menurutnya cukup pahit karena dia benar-benar tidak terima jikalau Rama sudah bertemu dengan Hanifah. Apalagi, di situasi yang semakin memanas seperti ini. Maaf, Bu Hilya, itu yang saya lihat. Maaf, kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin terdengar kurang sopan, ucap Vida. Hilya menggelengkan kepala. Jadi, apa yang kamu sampaikan tadi benar? Hilya menganggukkan kepala. Benar, Bu Hilya, saya tidak mungkin berbohong tentang hal sebesar itu. Apalagi, apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan nama baik Prof. Rama. Hanya saya yang melihatnya, Bu Hilya, tidak ada orang lain. Rahang Hilya mulai mengeras. Dia sepertinya sudah benar-benar tidak tahan mendengar apa yang diucapkan oleh Vida, karena Hilya tidak bisa membayangkan bagaimana jika Rama sudah kembali bersama Hanifah. Sudah jelas semua itu akan menghancurkan nama baik Rama sehancur-hancurnya, pikir Hilya. Kapan mereka mengurus surat cuti? Tanya Hilya, dengan sorot matanya yang mulai merah. 3 hari yang lalu, Bu. Keterlaluan. Dia sama sekali tidak memberitahuku. Rama benar-benar sudah membangkang, geram Hilya. Kenapa kamu tidak memberitahu saya, Bu Vida? Vida menunduk. Dalam hal ini, awalnya dia memang sengaja tidak memberitahu Hilya karena takut pada Rama. Hilya masih belum bisa melupakan bagaimana Rama membentaknya waktu itu. Sempat, Vida berpikir bahwa dia tidak akan memberitahu apapun lagi kepada Hilya tentang Rama. Bahkan, Vida sempat berpikir bahwa dia tidak akan ikut campur lagi. Namun, setelah mendengar penderitaan Hilya yang bahkan sampai diceraikan oleh Andra membuat Vida merasa begitu kasihan kepadanya. Sehingga,
Langsung saja Vida memberitahu bahwa Rama sempat bertemu Hanifah dan mengurus surat cuti untuk Hanifah juga. Maaf, Bu Hilya, saya memang sengaja tidak memberitahu Anda. Saya takut berurusan dengan Prof. Rama lagi, Bu Hilya, karena waktu itu, Prof. Rama membentak saya di ruangannya. Saya jadi takut, jawab Vida, jujur. Tidak perlu takut. Kamu bersama saya, Bu Vida. Tidak usah takut seperti itu. Bahkan, saya bisa menjamin karir kamu kalau kamu mau membantu saya. Apa yang bisa saya lakukan lagi untuk Anda, Bu Hilya? Tanya Vida. Seperti tadi. Kamu harus memberitahu saya tentang keadaan dan apa saja yang terjadi kepada putra saya, karena dia sudah mulai menjauhi saya. Tapi, dengan kamu memberitahu saya tahu apa yang mesti saya lakukan demi kebaikan dia, terang Hilya. Hilya menganggukkan kepala. Baik, Bu Hilya. Saya akan melakukannya sebisa saya, karena mengelabui Prof. Rama itu tidak mudah, Bu. Mungkin, Bu Hilya tahu sendiri. Ya, saya paham. Tapi, kamu bisa memberitahu saya tentang apa yang kamu lihat. Seperti apa yang kamu ceritakan tadi. Seharusnya, kamu memberitahu saya sejak 3 hari yang lalu supaya tidak telat seperti ini. Hilya menganggukkan kepala. Maaf, kalau saya tidak memberitahu Anda dengan cepat, Bu. Ya, untuk saat ini, tidak apa-apa. Tapi, kalau ada informasi lain, beritahu saya. Saya akan terus berusaha untuk menyelamatkan nama baik putra saya, karena terus terang saja, saya sendiri juga malu kalau putra saya mengakui Hanifah sebagai istrinya di depan umum. Apalagi, nama Hanifah sudah mulai tercemar. Saya juga sudah melihat postingan terbaru itu, Bu Hilya. Sebenarnya, saya juga kasihan kepada Hanifah. Tapi, mau bagaimana lagi? Itu sudah menjadi takdirnya, kata Vida. Bukan takdir. Kalau orang berbuat dosa besar seperti itu, sudah pasti karena menuruti hawa nafsunya sendiri. Jangan membela dia di depan saya. Tukas Hilya, saat ini hanya mementingkan putranya di situasi yang sangat genting. Tidak, Bu. Saya tidak membela Hanifah. Tapi, saya hanya mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda karena bagaimanapun, Hanifah juga mahasiswa saya. Dia seorang remaja yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Saya rasa, Hanifah mempunyai faktor lain yang mempengaruhi dia sampai melakukan hal seperti itu. Sekali lagi, maaf, Bu Hilya. Ini bukan pembelaan. Saya hanya mencoba berpikir rasional. Ya, apapun masa lalunya, yang terpenting sudah membawa dampak buruk ke masa depan putra saya. Kamu mungkin tidak mengerti apa yang dirasakan oleh seorang ibu, Bu Vida. Iya, Bu. Saya paham dan saya tidak menyalahkan Anda yang ingin menjaga kehormatan putra Anda. Apa yang saya sampaikan tadi hanyalah sebuah pandangan saya ke Hanifah, bukan semata-mata menyalahkan Anda. Bu, tidak sama sekali. Baik. Lupakan semua itu. Sekarang, katakan kepada saya, di mana putra saya dan Hanifah. Kamu tahu, kan, mereka sedang berada di mana sekarang? Tanya Hilya. Apa mungkin di rumah mereka, Bu? Vida justru bertanya balik. Tidak. Mereka tidak di rumah. Saya baru saja dari rumah mereka. Tapi, pembantu bahkan mengatakan kalau Rama tidak pernah di rumah. Vida tampak berpikir sejenak. Maaf, Bu, kala perihal itu, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu di mana Prof. Rama dan Hanifah sekarang. Apa kamu berkata jujur, Bu Vida? Atau kamu menyembunyikan sesuatu lagi tentang putra saya dan Hanifah? Hilya masih belum percaya jika Vida mengatakan yang sebenarnya karena tadinya Vida sempat berbohong. Kepalanya. Saya berkata jujur, Bu.
Saya tidak tahu kalau Anda bertanya tentang keberadaan Prof. Rama dan Hanifa. Sekarang, Hilya diam. Tampak, sorot matanya tengah berpikir. Apa yang mesti dia lakukan sekarang? Bu Hilya, maaf, apa boleh saya bertanya dan memberi sedikit saran? Tanya Fida. Silakan. Bu, apa Bu Hilya masih menginginkan rumah tangga Prof. Rama dan Hanifa utuh? Tanya Hilya, serius.